tunggal, ya, selain dia menjadi konsonan tunggal, dia juga bisa menjadi benar-benar satu kata i. Contohnya ketika tadi saya bertanya, iyang pu iyang, iyang, ya. Nah, teman-teman tidak bisa mengetik seperti ini, iyang, ya. Ini adalah salah. Ya, yang benar adalah yang. Oke, 明白吗？明白吗？ Tapi ketika dia bersanding dengan huruf lainnya, misalnya pi, ya, berarti tanpa huruf y, ya. Berarti ketika kalian menuliskan cuin fuho dari pi, ya, ini adalah hanyu pinyin dari pi. Oke. Nah, bagaimana cuin fuho-nya? Cuin fuho dari pe, kemudian i. 好，明白吗？ Oke, 我们要继续了。Yuk, kita lanjutkan. Setelah ada i, 明白了，好。Yuk, setelah ada i, kemudian ada u, ya. Ada u. Ketika dia menjadi konsonan tunggal yang bergabung dengan pe, me, fe, dia adalah konsonan tunggal u. Tapi ketika dia berdiri sendiri u, misalnya u5, ya. Jangan lupa menuliskan w di sini. Jangan lupa menuliskan huruf w di sini. U, ya. U. Bagaimana cara penulisan cuin fuhao-nya? 好，这个是无的注音符号。Perhatikan. 1, 2, u. Atau u. Oke, 明白吗？大家可以先写一下，boleh dicatat dulu. U. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah huruf konsonan, huruf vokal tunggal berikutnya, yaitu yang tadi ketika kita mempelajari CGC ini ya, yaitu i. Ayo, masih ingat nggak cara pengucapannya? Ikuti saya. Seperti mengucapkan i, tapi mulutnya monyong. I. Ya, ini adalah titik 2 dia, ada titik 2 di atasnya. Nah, kenapa ada yang u yang tidak ada titik 2-nya? Oke, akan saya jelaskan. Huruf vokal ini, cara penggunaannya sangat terbatas. Yaitu, dia hanya bisa digunakan untuk disandingkan dengan huruf konsonan ini, berikut ini. Ci, ci, si, dan ne, le. Ayo, dicatat dulu. Huruf konsonan i hanya bisa disandingkan dengan ci, ci, si, dan ne, dan le, dan y, dan
huruf Y ini. Ya, dicatat dulu. Nah, kapan huruf titik 2 ini harus ditulis? Oke, diulang. Saya ulangi sekali lagi ya. Huruf vokal U dengan titik 2 di atasnya ini hanya bisa disandingkan dengan ci, ci, si, dan ne, le, dan huruf Y ini. Ya, perhatikan baik-baik. Dicatat dulu. Sampai situ, kemudian akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian, nah, kapan titik 2 ini harus ditulis dan kapan titik 2 tidak usah ditulis? Ya, titik 2 ditulis ketika dia disandingkan dengan ne dan le saja. Yang lainnya, ketika dia disandingkan dengan ci, ci, si, dan y, titik 2-nya tidak perlu ditulis. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ya, hanya bisa disandingkan dengan ci, ci, si, ne, le, dan y. Titik 2 ditulis hanya ketika dia bersanding dengan ne sebagai ni dan le sebagai li. Lainnya, ketika dia bersanding dengan ci, ci, si, dan y, titik 2 tidak perlu ditulis. Kenapa, Laoshi? Weishenme? Nah, saya jelaskan alasannya. Alasannya adalah, kenapa kok ketika mau menyebutkan ni, teman-teman harus menuliskan Han Yu Pinyin seperti ini. Ya, perhatikan. Ini adalah Han Yu Pinyin dari ni. Jangan lupa titik 2 di atasnya. Ya. Kenapa titik 2 di atas ini tidak boleh dihilangkan? Karena ketika titik 2 di atas dihilangkan, dia bisa dibaca dengan nu. Nu. Begitu juga dengan huruf L. Ya. Ketika titik 2 di atas ada, ini dibaca lu. Contohnya artinya kalau lu itu cewek ya, perempuan. Lu itu hijau. Ya. Nah, ketika titik 2 di atas tidak ditulis, dia akan menghasilkan bunyi yang lain, yaitu nu dan lu. Ya. Nu. Nu bisa berarti marah. Lu bisa berarti jalan. Maka dari itu, titik 2 di atas U harus ditulis kalau teman-teman mau mengucapkan ni atau li. Mingpai ma?
Nah, bagaimana dengan C, C dan Y? Kenapa titik 2 tidak perlu ditulis? Karena tanpa titik 2 ditulis pun sudah dibaca dengan C, C, dan Y. Tanpa titik 2 ditulis pun sudah dibaca dengan Y. Dia tidak akan dibaca dengan cu, su. Kenapa? Ketika cu, su berarti huruf konsonannya pasti ini, cu, su. Oke, saya jelaskan seperti ini. Cu. Ya. Cu. Cu. Oke. Ya. Begitu juga dengan Y. Kenapa titik 2 tidak perlu ditulis? Karena dia otomatis sudah berbunyi Y. Ya. Nah, kalau berbunyi U gimana loh sih? Ya berarti pasti konsonannya bukan ini. Konsonannya pasti bukan ini. Konsonannya adalah ini. Su. 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 Yang 明白吗? Teman-teman mengerti tidak? Yang 明白吗? 明白了。其他人呢? Yang lain? 会不会明白? Hao, Lena, 很好，谢谢。大家都明白了吗？好 ，OK。如果我们还不明白的话，下个礼拜我还会再解释。Kalau masih belum mengerti, pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lagi. Oke, karena waktu tidak memadai, saya akan langsung menjelaskan untuk PR-nya berikutnya ya. Ya, kita sudah belajar, hari ini kita sudah belajar zhi, shi, shi, ri. Ya, kemudian huruf vokal a, o, e, I, a, au, o, an, en, ang, eng, i, u, yu. Ya kan? Sampai yu. Oh ya, bagaimana dengan penulisan Suin Fuhao dari yu?很简单, sangat mudah. Ya, ini adalah penulisan Suin Fuhao dari yu. 1, 2. Ini adalah yu. Ya, seperti huruf yu kan, seperti huruf u. Ya, 好，大家可以写一下, dicatat. Oke, kita sudah belajar sampai Suin Fuhao dan Hanyu Pinyin ini. Oke, jadi PR-nya sama, yaitu menulis Suin Fuhao-nya satu baris masing-masing. Tidak perlu mencari contoh dulu. Ya, tulis saja Suin Fuhao-nya satu baris masing-masing. Tidak perlu mencari contoh. Ya, karena contoh itu nanti akan saya gunakan untuk tugas selanjutnya. 好，大家明白了作业吗？作业明白了吗？ PR-nya sudah paham? Bagaimana mengerjakan PR-nya? Masing-masing satu baris ya. Oh, oke.